Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Akhirnya SP2D atau data bayar ini telah turun di wilayah yang KKS-nya ini dikeluarkan oleh BTN. Dan sudah bisa dipastikan bahwa bagi masyarakat yang KKS-nya dikeluarkan oleh BTN, ini penyalurannya tidak akan masuk lagi melalui KKS-nya. Oke, sebelum kita membahas hal tersebut, saya ingin memberitahu kepada Anda, mungkin bagi Anda yang sedang menonton video ini adalah KPM yang KKS-nya diterbitkan oleh BTN, maka Anda harus menonton video ini hingga tuntas, jangan sampai Anda skip agar Anda tidak gagal paham tentunya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada para subscriber dari channel Inspirasi Oktara. Terima kasih bagi Anda yang telah subscribe channel ini, lalu aktif di kolom komentar, aktif menonton video-video dari channel Inspirasi Oktara, dan juga membagikan video-video menarik dari channel Inspirasi Oktara kepada teman, kerabat, sahabat, dan yang lain sebagainya yang membutuhkan informasi seputar bantuan sosial tentunya. Bentuk dukungan Anda, bentuk support Anda merupakan energi bagi saya untuk lebih bersemangat lagi dalam memberikan informasi terupdate kepada Anda semua. Dan harapan kita bersama yaitu channel Inspirasi Oktara bisa berkembang lebih baik lagi dan tentunya lebih besar lagi di masa yang akan datang. Oke, langsung saja tidak perlu berlama-lama lagi. Akhirnya SP2D atau data bayar yang sudah saya tunggu ketika baru mendengar kabar pencairan dari Bank BRI, akhirnya untuk wilayah dampingan saya ini keluar juga. Kita akan disclaimer dulu di sini. Di video ini saya akan menjelaskan terkait dengan SP2D yang turun di wilayah daerah dampingan saya, yaitu di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dan saya rasa bagi daerah-daerah yang KKS-nya dikeluarkan oleh BTN, sepertinya ini akan mengalami hal yang sama juga. Seperti itu ya. Di video sebelumnya saya menjelaskan bahwa untuk Bank BTN ini ternyata kabar santer sekali dibicarakan bahwa BTN ini stop untuk menyalurkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sehingga ini yang menjadi alasan mengapa kok saldo yang dikeluarkan oleh BTN ini masih nol saja. Sedangkan bank yang lain ini sudah mulai bertahap, ada yang bahkan sudah lengkap menyalurkan bantuan PKMON BPNT seperti Bank BRI. Nah, untuk bank-bank yang lain ini masih bertahap tentunya, tetapi sudah ada kejelasan ya, ada PKH-nya dulu yang sudah cair, ada BPNT-nya dulu yang sudah cair, untuk BTN masih 0%. Sehingga ketika selesai rapat kemarin, ini diinformasikan bahwa Kementerian Sosial ternyata telah mengirimkan surat ke Dinas Sosial yang daerahnya ini dikeluarkan oleh BTN KKS-nya. Kementerian Sosial bersurat bahwa untuk wilayah dampingan saya, ya wilayah daerah tempat saya bertugas di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, karena memang KKS-nya dikeluarkan oleh BTN, maka penyaluran bantuan BPNT ya, suratnya BPNT itu disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Dan akhirnya Alhamdulillah kemarin malam saya menerima data bayar yang berisi tentunya nama-nama KPM yang saya dampingi. Seluruh kabupaten ada semua namanya di situ. Sehingga ini menjadi titik terang dan SP2D yang keluar adalah data bayar untuk penyaluran bantuan program Keluarga Harapan atau PKH. Nah, sangat jelas tertulis di SP2D atau di data bayar bahwa untuk lembaga bayar di daerah dampingan saya yaitu dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Jadi deal sekali untuk wilayah khususnya di kabupaten tempat tinggal saya. Untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi yang KKS-nya dikeluarkan oleh BTN sudah bisa dipastikan bahwa penyalurannya tidak lagi melalui KKS ya, penyalurannya diambil alih oleh PT Pos Indonesia untuk tahap pertama tahun 2023 dan tentunya insya Allah BPNT-nya akan muncul karena surat untuk Kementerian Sosial kepada Dinas Sosial bertuliskan BPNT juga akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Sangat clear di sini ya. Nah, lalu bagaimana dengan daerah lain yang KKS-nya sama dikeluarkan oleh BTN? Nah, bagi Anda mungkin penerima manfaat yang KKS-nya sama-sama dikeluarkan oleh BTN dan hingga saat ini masih belum ada kejelasan, maka saya berharap ada informasi dari pendamping sosial Anda masing-masing dan sepertinya juga ini berlaku secara nasional. Bagi KKS yang dikeluarkan oleh BTN, ini kemungkinan besar bantuannya akan diambil alih atau dicairkan oleh PT Pos Indonesia untuk mempercepat tenggang waktu ini ya, karena memang yang lain sudah cair, tinggal KKS yang dikeluarkan oleh BTN yang tidak cair. Nah, seperti itu. Kemarin saya katakan ada opsi 2, yaitu adanya burekol atau buka rekening kolektif kembali. Tetapi jika kita mengikuti opsi yang kedua, ada kemungkinan bantuan tahap pertama ini akan molor lagi pencairannya. Sehingga ya
proses yang lebih cepat yaitu disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Seperti itu ya. Nah, ini bagi Anda mungkin subscriber channel Inspirasi Oktara yang berada di wilayah Banyuwangi, silakan Anda tanyakan ke masing-masing pendamping apakah sudah diterima. Tentunya saya rasa semua sudah menerima untuk SP2D penyaluran PKH tahap pertama tahun 2023. Sekarang pertanyaannya kapan kira-kira disalurkan? Nah, sesuai dengan pemberitahuan dari Koordinator Kabupaten PKH tempat di mana saya bertugas, bahwa SP2D ini sudah turun dan kita sudah bisa menggunakan SP2D tersebut untuk mengecek nama-nama KPM yang telah cair, berikut juga dengan nominalnya dan lain sebagainya. Untuk jadwal penyalurannya, ini saat ini sedang diproses untuk koordinasi. Biasanya di tempat tinggal saya, ketika akan dilakukan penyaluran bantuan sosial melalui PT Pos Indonesia, maka PT Pos Indonesia di cabang ini akan mengadakan koordinasi atau rapat pertemuan dengan para pendamping sosial. Di sana PT Pos akan menjadwal ya secara berkala kira-kira kecamatan mana saja yang akan dicairkan di hari pertama hingga semuanya bisa tersalur 100%. Jadi seperti itu. Nah, karena kita akan disalurkan kembali melalui PT Pos Indonesia, harapannya ya setiap disalurkan baik itu melalui KKS maupun PT Pos Indonesia, baik itu KKS maupun kantor pos, pasti ada positif dan ada negatifnya. Sehingga kita harus belajar dari pengalaman yang sudah terjadi yaitu di tahap keempat. Bagi Anda yang kebetulan nantinya akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia, harap lebih berhati-hati apalagi dalam menerima undangan. Biasanya undangan ini akan dikirimkan dari PT Pos ke kecamatan, dari kecamatan ke masing-masing desa, dari desa akan memerintahkan RT RW untuk mengantarkan undangan ke masing-masing warganya. Jadi ya kita tahu lah ya, jadi intinya jangan sampai ada pemotongan ataupun pemaksaan bantuan Anda dipotong atau tidak ya, seperti itu. Di nominal bantuannya ini tertera, kalau di PT Pos ada nominal PKH, ada nominal BPNT, semuanya tertera sangat jelas sehingga diminimalisir ya, jika ada pemotongan dan lain sebagainya silakan Anda laporkan kepada WhatsApp yang ada, lalu di Command Center pusat ini sudah ada. Jadi mari kita kondusifkan bantuan yang dicairkan ini, yang akan dicairkan dengan sebaik mungkin, manfaatkan bantuannya sebaik mungkin. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi, bantuan untuk KKS yang diterbitkan oleh BTN ini akan disalurkan oleh PT Pos Indonesia ya, khusus di wilayah dampingan saya itu Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Insya Allah untuk KKS yang diterbitkan oleh BTN lainnya, kemungkinan besar ini akan diperlakukan sama, yaitu akan disalurkan oleh PT Pos Indonesia. Untuk penyalurannya, ini tinggal menunggu saja penjadwalan dari PT Pos Indonesia. Yang jelas sudah ada titik terang bahwa bantuan Anda yang biasanya cair, ini akan cair. Jadi tidak perlu takut untuk zonk. Bagi Anda yang masih dipilih oleh Kementerian Sosial, pasti bantuan Anda bisa cair kembali. Oke, mungkin itu saja ya informasi yang bisa saya berikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.